Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tutorial kali ini kita akan latihan soal tentang teorema Green, di mana kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan teorema Green. Di sini saya akan memaparkan secara step by step. Jadi jika dirasa terlalu cepat bisa di-pause videonya, atau jika sudah paham bisa di-skip ke soal selanjutnya yang masih belum paham. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ini ada soal untuk menghitung sebuah integral rangkap dengan batas-batas yang telah ditetapkan, integral tertentu yang rangkap, di mana persamaannya adalah xy tambah y kuadrat dx dy. Jadi yang kita integralkan pertama kali adalah yang sebelah dalamnya terlebih dahulu. Jadi karena yang dalam ini adalah dx, maka langkah pertama adalah kita turunkan terhadap x dulu, kemudian tetapkan batas-batasnya. Jangan terbalik, turunkan dari yang di luar terlebih dahulu. Salah ya, bukan dari dy terlebih dahulu. Salah, tapi turunkan dari yang dalam terlebih dahulu. Nah, yang dalam ini otomatis dia melekat pada dx. Nah, jadi dx-nya ini meskipun dia posisinya berada di kiri, nah tapi integralnya ini berada di kanan. Jadi istilahnya bukan kanan kiri, tapi adalah dalam dan luar. Jadi kita selesaikan integral dari ini dulu. Integral dari xy terhadap x tentu saja adalah setengah x kuadrat y, ya. Kemudian y kuadrat integralnya adalah, karena dia tidak mengandung x, maka dia dianggap sebagai konstanta c, ya. Maka integralnya adalah xc. Nah, c-nya di sini adalah y kuadrat menjadi xc kuadrat. Dimasukkan batas-batasnya 5 sampai 0. Barulah kemudian diintegralkan terhadap integral luarnya. Jadi batas-batasnya adalah 2 dan 4, ya. Nah, ini 25/2y menjadi 25/4y kuadrat. Dan 5y kuadrat menjadi 5/3y pangkat 3, diintegralkan terhadap y-nya, ya. Kemudian dimasukkan batas-batasnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, dimasukkan batas-batasnya, jangan lupa yang atas dikurangi yang bawah, ya. Dimasukkan dan ketemulah hasilnya adalah 503/3, atau jika didesimalkan menjadi 168,33. Pertanyaannya, mengapa dalam teorema Green kita perlu memahami integral rangkap? Karena operasi dari teorema Green nanti adalah mengubah integral garis menjadi integral rangkap. Nah, apabila integral rangkap saja kita tidak bisa mengoperasikannya, maka kita tidak dapat menyelesaikan persoalan teorema Green. Jadi itulah kenapa pemahaman penyelesaian integral rangkap menjadi sangat penting. Inilah contoh soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sekali lagi, jika merasa terlalu cepat penjelasannya, dicoba-coba sendiri, ya, sambil dioret-oret, sambil dicoba-coba benar atau salah jawaban ini, ya silakan dibuktikan sendiri. Tidak bisa ya memahami video ini hanya dengan melihat dan menonton saja. Nah, tangannya harus gerak, ya. Harus ikut menyelesaikan step by step, terutama yang sudah saya koreksi dan jawabannya salah, ya. Silakan kerjakan step by stepnya. Nah, ini keunggulannya kita belajar menggunakan platform YouTube. Teman-teman dapat melakukan pause terhadap videonya. Oke, selanjutnya batas-batasnya tidak hanya berupa konstanta saja, jadi batas-batasnya pun dapat berupa sebuah fungsi, ya. Nah, ini adalah contoh kedua di mana batas-batasnya adalah sebuah fungsi. Jadi seperti biasa yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang di bagian integral dalamnya terlebih dahulu. Nah, 4x dia tidak mengandung y, maka diintegralkan menjadi 4xy. Ya, 4xy ini, ya. Nah, kemudian 10y diintegralkan menjadi 5y kuadrat. Kemudian kita masukkan batas-batasnya yang berupa fungsi. Nah, ini kita masukkan batas-batasnya seperti ini. Silakan dicoba, bisa di-pause videonya. Nah, ini setelah dioperasikan, x kuadrat pangkat 2 menjadi x pangkat 4, min x kuadrat menjadi x kuadrat, ketemu minus menjadi minus lagi, dan seterusnya.
Nah, setelah diintegralkan terhadap Y, langkah selanjutnya adalah diintegralkan terhadap X. Nah, ini lebih dioperasikan ya, yang pangkatnya sama bisa dijumlahkan atau dikurangi, kemudian dioperasikan terhadap pengintegralan terhadap dx. Nah, kemudian dimasukkan batas-batasnya. Jadi 5x pangkat 4 diintegralkan menjadi x pangkat 5, 4x pangkat 3 diintegralkan menjadi x pangkat 4, min x kuadrat diintegralkan menjadi sepertiga x pangkat 3. Masukkan batas-batasnya 5 sampai 3. Nah, ketemulah. Nah, ini harus teliti. Karena kan harus teliti dalam memasukkan batas-batas ini. Meskipun nampaknya sepele, tapi kalau tidak teliti, nah, eman ya, caranya sudah benar. Saya koreksi beberapa ada yang salah di perhitungan akhir. Makanya harus selalu cek, recheck ya. Mengerjakan ini dicek sudah benar atau belum ya. Nah, ketemulah pecahannya 10.180/3 jika didesimalkan menjadi 3.393,33. Nah, itu adalah soal nomor 2. Bagaimana, sudah paham ya untuk pengerjaan atau pengoperasian dari integral rangkap 2? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang ketiga, gimana kita diminta untuk menyelesaikan persoalan teorema Green. Nah, di sini ada integral lintasan tertutup, integral garis ya yang tertutup. Karena x kuadrat min y kuadrat dx tambah 2xy dy, di mana lintasan kurva C bergerak berlawanan dengan arah jarum jam dan dibatasi oleh daerah R. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam berarti kita katakan bahwa operasinya adalah positif ya, positif dan memakai rumus teorema Green yang positif ya. Karena ada dua nanti rumus dari teorema Green, bergantung pada arahnya. Apakah dia searah jarum jam, arah negatif ya, atau dia berlawanan arah dengan jarum jam, arah positif ya. Dan batas-batasnya x-nya 0 sampai 1, kemudian y-nya adalah ini fungsi ya, 2x kuadrat sampai 2x. Nah, ini adalah gambarnya. Ini saya ambil dari tugasnya Mas Awal Ainur Rizky. Terima kasih telah memvisualisasikan ya. Ini ada gambar dari fungsi integral ini ya. Ini adalah gambar dari x kuadrat. Kemudian ini adalah gambar dari 2xy. Dan ini adalah gambar dari min y kuadrat. Nah, jadi sebenarnya ini adalah gambar 3 dimensi ya, x kuadrat min y kuadrat dx tambah 2xy dy ini. Nah, jika digambarkan dalam bentuk 2 dimensi, seolah-olah min y kuadrat ini bentuk garis lurus. Padahal, nah ini bentuk secara 3 dimensinya seperti ini, teman-teman. X kuadrat min y kuadrat. Kita diminta untuk mencari integral luasan tertutup yang dibentuk oleh 3 garis ini pada 0 sampai 1, 0 sampai 1 dan batasnya ini. Berarti bisa kita simpulkan bahwa daerah yang nanti kita akan cari luasannya adalah daerah ini, teman-teman. Daerah ini yang akan kita cari luasannya. Jadi daerah ini yang nanti akan kita cari solusi Green-nya ya. Daerah yang dibatasi oleh R, X dari 0 sampai 1, dan Y-nya dari 2x kuadrat sampai 2x. Nah, untuk membuktikan bahwa perhitungan teori Green yang kita lakukan benar atau tidak, kita dapat melakukan validasi perhitungan dengan metode integral garis biasa ya. Jadi, ini penting untuk mengecek apakah pekerjaan yang telah kita lakukan dengan teori Green benar atau tidak. Itu bisa divalidasi nantinya. Baik, pertama kita akan menghitung dengan teori Green. Di sini area yang hendak dicari persamaan solusi dari Green-nya memiliki arah yang berlawanan jarum jam. Jadi dari 0,0 ke 1,2, kemudian kembali lagi ke 0,0. Memiliki persamaan Green delta N per dx min delta M per dy. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat
bentuk dasar dari persamaan green ya. Jadi dengan cara pemisalannya. Jadi yang melekat dengan dx ya itu dimisalkan sebagai m. Jadi melalui gambar ini m-nya adalah x kuadrat min y kuadrat, sedangkan n-nya adalah 2xy. Dan ketika dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka yang diturunkan pertama kali adalah n-nya terhadap x, kemudian minus ya, dikurangi, baru kemudian turunan parsial dari m terhadap y. Nah, ini adalah bentuknya ya, m-nya adalah x kuadrat min y kuadrat, diturunkan parsial del m per del y. Jadi karena x kuadrat ya diturunkan terhadap y, maka dia 0, dia tidak mengandung variabel y, dan min y kuadrat diturunkan menjadi min 2y, sehingga turunan parsial dari m terhadap y adalah min 2y. Dan selanjutnya adalah n-nya adalah 2xy, maka turunan dari del n per del x adalah 2y. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan teori Green, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian batas-batasnya kita tetapkan. Jadi untuk teori Green, dy per dx. Nah, jadi dy per dx. Kemudian batasnya karena y terlebih dahulu, maka kita gunakan batas yang y dari 2x kuadrat sampai 2x. Dan kemudian baru batas yang dx dari 0 sampai 1. Nah, jadi langkah pertama kita selesaikan dulu integral dalamnya. Integral pertama, nah, dari fungsi terhadap y. Nah, ini 4y, dioperasikan 2y tambah 2y, 4y integralnya adalah 2y kuadrat. Dimasukkan 2x dan 2x kuadrat. Dimasukkan menjadi seperti ini. Dan ketika sudah diintegralkan terhadap y, maka langkah selanjutnya adalah diintegralkan terhadap x. Dan ketemulah seperti ini ya. Silakan dihitung secara manual, bisa di-pause videonya. Kemudian dimasukkan batas-batasnya untuk yang x dari 0 sampai 1. Dan diperolehlah 16/15 desimalnya ya. Nah, ini adalah perhitungan dengan teori Green. Lantas apakah benar 16/15 ini? Nah, kita validasi dengan metode integral garis biasa. Nah, ini adalah gambar lebih detail dari daerah yang dibatasi x 0 sampai 1 dan y-nya 2y kuadrat sampai y kuadrat ya. Nah, kita bagi, karena integral garis, maka kita bagi garis-garisnya, segmennya. Ada segmen pertama garis C1 dari 0,0 sampai 1,2 dengan persamaan y sama dengan 2x kuadrat, dan C2 dari 1,2 ke 0,0 ya. Jadi batasnya adalah 2x kuadrat ya, batasnya y-nya kan tadi 2x kuadrat kurang dari y kurang dari 2x ya. Nah, ini adalah ternyata batas ini menjadi garis dalam persamaan ini ya, dalam persoalan ini ya. Nah, kita masukkan bentuk fungsi dasarnya seperti ini. X kuadrat min y kuadrat dx tambah 2xy. Ada dua segmen garis. Segmen garis ketika y sama dengan 2x kuadrat atau ketika sama dengan C1. Dan segmen garis ketika y sama dengan 2x atau C2. Nah, kita masukkan yang pada C1 y-nya diganti dengan 2x kuadrat semua. Jadi y ini menjadi 2x kuadrat pangkat 2 ya. Nah, dimasukkan 2x kuadrat pangkat 2 menjadi 4x pangkat 4. Begitu pula yang ini y-nya, ini diganti dengan 2x kuadrat. Maka 2x kuadrat dikalikan 2x menjadi 4x pangkat 3. Dan begitu pula yang C2 ini. Ya, jadi y-nya ini diganti dengan 2x. Nah, ini adalah disubstitusikan 2x kuadrat ya menjadi 4x kuadrat.
Dan ini juga diganti Y-nya sama dengan 2X, sama dengan 2X dikalikan 2X adalah 4X kuadrat. Nah, diperolehlah persamaan seperti ini. Nah, kemudian barulah kita selesaikan. Jadi tadi bentuk persamaan dasarnya ini. Nah, kita masukkan batasnya. C1 tadi adalah dari titik 0,0 ya, ke, kita lihat ya ke soal sebelumnya ya, 0,0 ke 1,2. Ini adalah C1. Kemudian C2-nya adalah 1,2 ke 0,0. Kembali lagi. Meskipun kembali lagi, tapi bentuk persamaannya berbeda ya. Nah, ini kita masukkan karena yang kita tinjau adalah Y-nya ya. Y pada C1 atau yang kita tinjau adalah X-nya pada C1 ya, kita tinggal masukkan. Yang kita tinjau adalah ini kita ubah DX semua atau DY semua ya. Pada soal ini diubah ke DX semua. Nah, sebelumnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi sebelumnya kita punya Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan menjadi DY, kemudian 4X, DX. Nah, dari sini kita dapat mensubstitusi DY menjadi 4X 2X, 4X DX. Sehingga nanti integralnya adalah terhadap DX semua. Nah, ini dimasukkan ya, 4X pangkat 3, DY-nya adalah 4X DX. Nah, karena kita sudah memiliki integral dengan DX semua, maka kita masukkan yang nilainya X. X-nya adalah dari 0 sampai 1, rekan-rekan. Jadi dari 0 sampai 1. Begitu. Kalau nanti ternyata soalnya adalah DY dan DY, maka kita masukkan dari 0 sampai 2. Nah, seperti itu caranya. Tapi karena pada soal ini adalah DX-nya adalah DX ya, DX dan DX ya, maka dimasukkan adalah 0 sampai 1. Kemudian yang kedua adalah sama juga, yang dimasukkan adalah Y sama dengan 2X, kan ya. Y sama dengan 2X, yang C2 ya. Maka turunannya adalah DY sama dengan 2DX. Maka DY-nya ini diganti dengan 2DX. Nah, sama-sama X semua, DX semua ya, maka kita masukkan dari 1 hingga 0. Nah, begitu. Kita selesaikan ya. Karena ini sama-sama mengandung DX, maka bisa dijadikan 1. X kuadrat min 4X pangkat 4 tambahkan 16X pangkat 4. Ini nanti bisa dioperasikan. Nah, kemudian ini X kuadrat menjadi min 4X kuadrat tambahkan 8X kuadrat ya, ini juga bisa dioperasikan secara langsung. Nah, didapatkan seperti ini. X kuadrat tambahkan 12X pangkat 4 DX tambahkan 0 sampai 1 sampai 0 5X kuadrat. Nah, kita masukkan batas-batasnya. Ketemulah 16/15. Hal ini tentu saja sesuai dengan teorema Green. Baik, kemudian soal nomor 4 ya. Bila C merupakan kurva mulus tertutup sederhana yang bentuk perbatasan dari suatu daerah S, jadi S-nya adalah berbentuk lingkaran, bidang XY seperti pada gambar dengan menggunakan teorema Green, hitunglah fungsi ini ya, 2Y dx min 3X dy. Nah, di sini gambarnya adalah searah jarum jam, maka tidak bisa lagi kita gunakan dn per dx min dm per dy. Nah, tidak bisa lagi kita gunakan rumus ini, karena rumus ini untuk yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan jika searah, maka rumusnya adalah dm. Nah, berbeda ya di switch ya, dm per dy min dn per dx. Jadi di switchnya itu bukan di akhir, tapi di awal rumusnya ya, berdasarkan arahnya. Oke. Nah, baik, kita akan hitung dengan teori Green. Jika searah jarum jam,
maka rumusnya seperti ini, tadi sudah dijelaskan ya. dm per dy min dn per dx berbeda dengan rumus dari Green yang berlawanan arah jarum jam. Maka kita misalkan ini adalah M dan min 3X ini adalah N-nya. Maka turunan parsial M terhadap Y adalah 2 dan min 3X turunan parsial terhadap X adalah min 3. Nah, kita masukkan 2 min 3 berarti 2 min 3 ya. Karena rumusnya adalah dm per dy-nya adalah di sini 2 ya. Dan dn per dx-nya adalah di sini adalah min 3. Jadi 2 min 3. Nah, jadilah sama dengan 2 plus 3. Nah, seperti ini ya. 2 plus 3. Dan kita ingat konversi koordinat ya. Dari koordinat kartesius ke koordinat polar, jika luasan dA sama dengan R, dr, dθ. Dan jika dia volume, dV sama dengan R, dr, dθ, dan dz. Nah, ingat-ingat lagi. Jadi di sini adalah dA-nya. Nah, kita konversi dari koordinat kartesius ke koordinat polar ya. Dimana rumusnya adalah 5 ya. Kemudian ini adalah konversi koordinat polarnya R, dr, dθ. Nah, R-nya terlebih dahulu yang diselesaikan, makanya dimasukkan dari 0 sampai 1 jari-jarinya ya. Dan kemudian karena dia melingkupi seluruh lingkaran, dari 0 sampai 2pi ya. Nah, berbeda kalau nanti ternyata setengah lingkaran atau 3/4 lingkaran, nah tetanya ini yang berubah. Jadi 5-nya dikeluarkan, bisa dikeluarkan karena dia konstan. R diintegralkan menjadi setengah R kuadrat. Batas-batasnya dimasukkan 1 sampai 0. Jadi ketemulah 5/2 ya. Kemudian tetanya itu 1 ya. Diintegralkan menjadi theta, dimasukkan batas-batasnya 2pi sampai 0. Ketemulah 5pi. Nah, ini dengan konversi koordinat dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, kalau teman-teman ternyata belum familiar terhadap transformasi koordinat, nah bisa dengan cara biasa. Nah, ini yang dilakukan oleh Mas Umar Amin Hake. Saya koreksi jawabannya ya. Jadi kita ambil batas-batasnya. Nah, batas y-nya adalah dari plus minus akar 1 min x kuadrat. Nah, ini adalah batas x-nya dari min 1 sampai 1 jari-jarinya ya. Kemudian batas y-nya adalah min 1 akar 1 min x kuadrat hingga akar 1 min x kuadrat. Ini adalah batas y-nya ya. Kemudian didapatkan hasil, maka dengan dA-nya diubah dy per dx, dimasukkan tadi 5 ya. 5 ini dimasukkan, juga ini sama min 1 sampai 1. Kita selesaikan dulu integral yang sebelah dalamnya terlebih dahulu terhadap y ya. Nah, diperoleh seperti ini. Nah, kalau bentuknya akar-akar seperti ini, maka tidak lain cara penyelesaiannya adalah dengan substitusi sin kostan. Nah, ini yang nanti akan dilakukan. Nah, jadi seperti ini, ketemulah 10 ya, 10 akar 1 min x kuadrat. Nah, kemudian dilakukan pemisalan, x-nya sama dengan sin u. Nah, kenapa sin u? Karena 1 min sin kuadrat itu bisa dikeluarkan teman-teman. 1 min sin kuadrat itu sama dengan cos kuadrat kan. Nah, ini kan sama dengan, nanti jika ini sama dengan cos kuadrat u akar ya, maka bisa keluar sama dengan cos u. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya kenapa dimisalkan dengan sin u. Nah, maka turunannya dx-nya adalah cos u du. Nah, ini kemudian dimasukkan ya, sinnya cos u du-nya juga. Nah, ini juga batasnya nanti dirubah ya, min 1 sampai 1. Karena kalau 1 sin berapa dia, maka u-nya adalah pi per 2 ya, 90 ya. Nah, ini ada nih. Kalau 1. Kalau dia min 1 berarti dia minus 90. Nah, jadi batasnya diubah dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini ketemu cos kuadrat. Cos kuadrat bisa disederhanakan menjadi bentuk yang tidak kuadrat. 1 plus cos 2u per 2
du. Nah, ini diintegralkan, ketemulah 5pi, sama ya. Jadi dalam hal matematika ini ada banyak jalan menuju Roma. Jadi menggunakan cara apa saja ya yang tentunya benar secara matematik ya step-stepnya. Nah, nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, pertanyaan besarnya, bisa nggak teman-teman memvalidasi dengan metode integral garis? Nah, ini kan kita menggunakan teorema Green semua ya, baik itu transformasi koordinat ataupun melalui batas-batas biasa. Nah, bisa nggak pertanyaannya teman-teman? Silakan dibuktikan sendiri memvalidasi dengan metode integral garis. Nah, kemudian ini ada soal-soal lain. Jadi kita menghitung teorema Green dari fungsi ini ya. Jika teman-teman tidak paham atau perlu menulis lama, bisa di-pause videonya ya. Ini adalah fungsinya ya. 2xy min x kuadrat dx, x tambah y kuadrat. Nah, kita misalkan ini. Nah, karena dia kemudian tidak diketahui apakah dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, biasanya kesepakatannya adalah berlawanan arah jarum jam ya. Kalau tidak diketahui, karena yang berlawanan arah jarum jam itu disebut dengan arah positif, dan biasanya arah positif itulah yang menjadi pilihan jika memang tidak diketahui arahnya kemana. Nah, kalau positif ini ya, dn per dx min dm per dy. Dimasukkan, diturunkan ini terhadap dx, ini diturunkan terhadap dy, ketemulah 1 min 2x. Nah, kemudian batas-batasnya dari 0 sampai 1 dan x kuadrat sampai akar x. Nah, dari mana tahu batas-batas ini? Nah, perlu menggambar teman-teman, perlu menggambar bagaimana kurvanya ya. Jadi jika digambar ya, ini adalah kurva dari, nah ini adalah kurva dari y sama dengan x kuadrat. Kemudian ada lagi, ini adalah kurva dari, nah, x sama dengan y kuadrat. Ini adalah gambarnya, dan dia akan ketemu di titik 1 ini. Nah, ini 1, ini juga 1. Nah, maka x-nya adalah dari 0 sampai 1 ya. Dan y-nya adalah dari x kuadrat sampai y-nya ini di sini adalah akar x ya. Dari x kuadrat sampai akar x. Nah, dia arahnya ya berlawanan arah jarum jam ya. Nah, itulah kemudian kita turun batas-batasnya. Jadi perlu untuk menggambar grafiknya teman-teman untuk mengetahui batas-batasnya. Karena kalau seperti ini saja kita tidak mendapatkan informasi batas-batasnya. Nah, dimasukkan, kemudian kita selesaikan seperti biasa. Kita operasikan dulu integral dalamnya, diturunkan terhadap y. Jadi 1 menjadi y, kemudian min 2x menjadi min 2xy. Dimasukkan integralnya akar y, akar x dan x kuadrat ya. Ketemu seperti ini, kemudian diintegralkan terhadap dx dari 1 sampai 0, dan ketemu jawabannya adalah 1/30. Nah, teman-teman jangan merasa puas dengan step-step ini, harus melaksanakan step-stepnya sendiri. Nah, ini dengan teorema Green. Nah, selanjutnya kita validasi dengan penghitungan teori integral garis ya. Jadi ini adalah gambarnya. Jadi y sama dengan x kuadrat dan x sama dengan y kuadrat dari 0,0 ke 1,1. Kemudian kembali lagi ya, dari 1,1 ke 0,0. Jadi kita pecah menjadi 2. Sepanjang y sama dengan x kuadrat, integral garisnya sama dengan 0 sampai 1. Nah, ini kita masukkan persamaan yang sebelumnya, dan y-nya itu diganti dengan x kuadrat semua. Jadi setelah y-nya diganti dengan x kuadrat semua, nah, dan yang masih dy diubah ya. Yang masih dy itu diubah. Jadi y sama dengan x kuadrat, maka dy-nya sama dengan 2x dx. Nah, ini diganti. Nah, makanya nanti ketika dengan yang lain 2x dx, nah ini dikalikan x pangkat 4, ketemulah menjadi 2x pangkat 5. Nah,
Jadi seperti ini adalah digabung menjadi 3x kuadrat, kemudian diintegralkan terhadap dari batas 0 sampai 1 dan ketemulah 7/6. Jadi luasan yang dibentuk integral garis ini adalah 7/6. Kemudian kita ingin tahu yang ini berapa. Nah, ini jadi x-nya sebaliknya ya, diganti dengan y kuadrat semua. Jadi yang x tadi diganti dengan y kuadrat, ini juga y kuadrat, kemudian yang x-nya juga menjadi, yang dx menjadi dy, jadi x sama dengan y kuadrat, maka dx sama dengan 2y dy. Nah, karena ini menggunakan y, maka batasnya adalah dari 1 sampai 0. Nah, tadi yang y sama dengan x kuadrat yang di atasnya ini, dia menggunakan x basisnya, dx-nya, maka menggunakan 0 sampai 1. Nah, ini kebetulan sama ya. Kebetulan sama. Sama-sama 0,0, sama-sama 1,1. Nah, diganti semuanya, kemudian dilakukan operasi biasa, diintegralkan, ketemulah minus 17/15. Kemudian ditambahkan ya. Jadi 7/6, ini ditambahkan, ini ketahuan min 17/15. Ketemulah integral garis yang diinginkan sebesar 1/30. Sama ya. Jadi bisa kita katakan bahwa teori Green tersebut benar. Nah, nanti teman-teman untuk mengecek jika ragu ya mengerjakan soal UAS benar atau salah, nah coba dicek dengan perhitungan teori integral garis. Kemudian ada soal lagi. Nah, ini berbentuk seperti ini. Jadi ada suatu fungsi x kuadrat min xy pangkat 3 dx, y kuadrat min 2xy dy. Bujur sangkar dengan sudut 0,0, 0,2, 2,2, 2,0. Nah, di sini kita punya 4 garis ya. Ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah C3, dan ini C4. Dan ini juga berlawanan arah jarum jam. Maka kita gunakan rumus ini. Oh, ini kita hitung secara teori Green ya. Kita hitung secara teori Green, maka tidak perlu satu persatu dari C1, C2, C3, C4, tidak. Jadi langsung kita batas-batasnya, x-nya adalah dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 x-nya. Nah, kemudian y-nya juga sama dari 0 sampai 2. Ini yang menjadi batas-batasnya ya. Nah, x-nya adalah 0 sampai 2 dan y-nya kebalik ya, mohon maaf ya, bukan 0 sampai 2 tapi dari 2 sampai 0 karena arah panahnya ini ya. Dari 2 sampai 0. Dari 2 sampai 0 ya. Nah, kita masukkan dy-nya, ingat dy terlebih dahulu ya, maka kita gunakan batas y terlebih dahulu. Diintegralkan terhadap y, nah ketemu seperti ini. Kemudian barulah kita integralkan terhadap x. Nah, ketemu seperti ini, diselesaikan, ketemulah 8. Nah, coba teman-teman validasi secara integral garis. Benar tidak angka 8 ini? Jadi dihitung satu persatu, dari sini ke sini berapa, C1, C2, C3, C4. Nah, memang tujuannya, salah satu fungsi dari teori Green itu adalah untuk mempermudah perhitungan integral dibandingkan jika dengan menggunakan teori integral garis. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari teori Green. Nah, kemudian selanjutnya ada berbentuk jejer genjang seperti ini ya. Ini adalah fungsinya 3x kuadrat tambah 2y minus x tambah 3y dy. Ini adalah batas-batasnya. Nah, jika batasnya susah seperti ini ya, kan ini x-nya dari 0 sampai 2, tapi di sini juga ada 3. Nah, kebingungan ya. Maka nanti bisa dimasukkan luasannya di akhir. Jadi langsung R ya. Langsung R, langsung luasannya langsung. Jadi karena ini juga berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam, maka persamaannya ini diturunkan parsial terhadap dx ya. Ini mohon maaf, ini diturunkan terhadap dx dan yang ini diturunkan terhadap dy, ketemu seperti ini. Nah, ini minus 1 minus 2 jadi minus 3, barulah kemudian dikalikan dengan luas jejer genjang.
Luasan genjang adalah alas kali tinggi. Ketemulah luasannya sebesar min 6, integralnya sebesar min 6. Oke, demikian yang dapat saya bahas mengenai soal-soal teorema Green. Selamat belajar, perbanyak latihan soal, dan semoga teman-teman bisa mengerjakan UAS dengan optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.